Halo semuanya, balik lagi di Diskusi Sisi bareng gua sama Fari. Kali ini gua ngundang salah satu teman gua, seorang entrepreneur yang emang dicuekin terus kayak gini emang. Apa? Oh, gue kira kalau opening itu nggak muncul muka gue, jadi gue mending main handphone aja. Lu nggak ada briefing anjing. Buat apa lu masuk tapi nggak dimunculin? Ya, oke, lu opening aja terus sampai selesai. Namanya Fatir. Sekarang dia lagi menjalankan bisnis F&B-nya, namanya Nakamse, yang awal mulanya itu ada di Malang. Halo Tir, lu mau perkenalkan diri dulu nggak Tir? Ke subscriber gue yang ada banyak ini, ada 83. Nggak ada suaranya ada lagi. Ada suaranya dong, gimmick lagi dong. Enggak, sumpah ini apa gue pegang? Nggak ada nih. Baru ada suaranya. Udah. Oh, iya, jadi itu gua merupakan salah satu. Tir, asli suara lu. Suara lu. Gua nggak ngerti. Nah itu ada. Tuh kan bercanda lagi, malas gue malas. Demi Allah. Halo? Nah, udah. Ganti headset. Enggak. Lanjut Tir. Kenalan Tir. Lu siapa? Ya, halo. Ya, nama gue Fatir Fajar. Gue merupakan anak rantau yang lagi tuh kan bercanda mulu nih orang, gimmick memang nih. Apaan sih? Nah itu baru kedengeran. Apaan sih ini headsetnya? Halo? Nah iya, lanjut. Ini, ternyata ini ada bolongannya cuy. Ada bolongannya, jadi lo harus ngomong ke bolongannya. Gue gak tahu aja. Iya, jadi gue Fatir, gue merupakan salah satu orang perantau yang bikin usaha di Oke. Apalagi gue kenalannya, udah lu tanya-tanya aja. Oke. Gue nanya-nanya nih. Sekarang sibuknya ngapain biar lagi kayak gini, Dar? Ini posisinya sekarang sibuk ngapain? Apa sebelum atau lagi pas corona? Sekarang sehari-hari. Oh, kalau sehari-hari sekarang mungkin lebih ke berpikir kayak after corona, what should we do sih? Sama sekarang posisinya gue like develop pivot. Oh, pivot? Ya, nambah revenue yang besar aja biar marketnya bisa nge-grab lebih besar. Kedengeran gak sih, muka lu kok kayak ada masalah gitu sih? Apa sih, Lu kecil banget nih ngomongnya. Kalau marah-marah kedengeran. Sama gue juga. Ini gue pencet anjir, sampai gue pencet. Nah, ini kedengeran. Oh, berarti gue masih begini. Ayo kesel aja gue. Yaudah deh. Ya, kenapa? Anjing, emosi gue. Ceritain dulu, Tir, tentang Nakamse. Awal mulanya tuh kayak gimana? Itu mulai dari akhirnya mau pivot tuh? No. Pivot yang gue maksud itu tuh gue ngebentuk produk baru yang menjangkau market yang lebih besar. Jadi kalau nambah unit usaha baru. Unit usaha. Sebenarnya include di Nakamse, cuman sekarang lebih produknya lebih bisa nge-grab market yang lebih luas, dalam artian sekarang kalau kita stay di Malang perputaran yang kayak gitu-gitu aja. Maksud gue perputaran gitu-gitu aja tuh karena emang market gue banyak di Jabodetabek. Kalau gue stay di Malang ya otomatis revenue gue bakal turun. Gimana caranya gue? Lu pada denger gak sih ekspresinya? Gue makanya nyimak. Iya, kayak ekspresif aja gue kira denger. Enggak, soalnya gue berpikir kalau misalnya gue bisa nge-grab market yang lebih luas, otomatis gue bisa mendapatkan faktor kali aja. Gue pikir. Jadi gue lagi ngebentuk sekarang, gue lagi tes, lagi R&D. Oke. Jadi cerita Nakamse. Oke, pertanyaan gue belum dijawab. Belum, nanti dulu. Gue lagi jelasin pivot yang gue maksud. Afari nih emang nih. Maaf. Pivot yang gue maksud itu seperti itu. Udahlah, lu mau nanya apa dah, gue jawab deh anjing. Lanjutin, Tir. Kalau udah, gue intinya gue mau jualan yang lebih besar. Materi yang emosi lu doang lu. Enggak, ini ke lu doang anjing. Perkara suara mati semuanya.
udah kayak gitu. Lanjutin. Udah. Pada intinya kayak gitulah, gue nge-grab market yang lebih luas aja. Sama sekarang lagi di tahap R&D, sekarang udah masuk ke hari keempat untuk stay bahkan. Oke. Tadi pertanyaan A dijawab. Oke, awal mula Nakamse itu tuh awal 2017 November tanggal 24. Nah, itu waktu itu pertama kali di salah satu acara Kreanomik lah. Di salah satu acara vokasi namanya Kreanomik. Nah, waktu itu gue ngebuat ini Nakamse itu bareng si Adan. Oh. Nama panjangnya Adan Maghrib. Iya. Iya. Terus habis itu setelah itu setelah gue buka di Kreanomik, terus habis itu gue alhamdulillah mendapatkan revenue yang lumayan di situ. Terus gue bikin delivery order, terus 3 minggu gue bikin 3 minggu gue deliver point, gue balik modal, gue injek dana lagi, gue bikin store. Ini maksudnya apa? Gedein suaranya. Caranya. Dia makin kecil. Dan gedein omset. Oke, sorry. Terus, Okay. terus pada intinya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya lambat laun sekarang terus bergerak. Sekarang alhamdulillah punya 4 cabang. 1 di Surabaya, 3 di Malang. Udah ada 4 outlet berarti saat ini. Ya. Ya. Dengar gak? Dengar. Kalau lu marah-marah denger, Tir. Lu ngomong aja deh, biar jelas deh. Ya. Apalagi? Mau nanya apa? Kenapa milih F&B, Tir? Karena F&B itu something yang bisa diajarin. Katanya bisnis yang paling susah itu tuh kalau seumuran kita dan bisa nge-grab-nya itu tuh ya F&B sebenarnya. Karena nanti yang gue pikirin F&B itu tuh konsumtif. Orang kan sandang pangan papan. Itu apa namanya? Kalau sandang pangan papan kebutuhan primer. Yeah. Primer, kebutuhan primer kan. Jadi ya harusnya sih ya dengan F&B ini yang gue harapin perputarannya itu udah oke gitu loh. Karena sekarang ditambah kemarin pas Nakamse masuk itu kan udah ada ojek online yang bisa memudahkan untuk pemesanan. Jadi gue berpikir mestinya sih oke gitu kalau F&B. Sebenarnya sih simple sih. Gue percaya dengan kata-kata lu siapa ngebuat lu jadi apa-apa. Jadi awal mula gue pengen jadi pebisnis, ya awalnya emang kayak gitu. Dan kenapa gue F&B? Karena menurut gue F&B itu aspek yang bisa dipelajari. Oke-nya berdua lu, saudara. Lu nggak denger lagi ya? Nggak denger, ah? Denger kan? Jawab. Kalau marah-marah gue denger. Anjir, kesel aja gue. Ngobrol di YouTube paling capek ini. Kagak. Udah, terus lu mau nanya apa lagi? Tir, gue mau tanya, Tir. Respon orang-orang terdekat lu ketika lu milih untuk menjadi pembisnis gimana, Tir? Nyokap gue nangis, ah. Hah? Gak boleh gue. Gak boleh. Ya, maksudnya dengan gue capek nih kayak gini nih. Lu dong fasilitasin. Lu yang ngundang bener-bener lu. Beliin gue mic kayak apa kayak. Jadi yang salah gue. Jadi awalnya tuh nyokap gue nangis. Terus gue dulu tuh kerja di 4 tempat. Gue 3 jadi editor wedding. Editor video wedding. Yang satu ini jadi production manager di production house di. Terus habis itu nyokap gue lagi kesini, gue bilang, Mami, lu mau izin, lu mau bikin usaha nih. Lu udah test food segala macam, bla 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 bla. Terus nyokap gue cuma bilang, udah deh, jangan aneh-aneh, kayak gitu. Terus habis itu, gue kesel lah di situ, kayak, udahlah kamu jangan serakah satu-satu. Gue ngerti maksudnya baik, tapi di sini gue tahu apa yang gue jalanin ini tuh bakal berimbas yang lebih baik daripada yang nyokap gue maksud, kayak gitu. Akhirnya gue sembari kerja, sembari running bisnis. Udah, ya gue tuh orang yang di-underestimate dulu. Gue tuh bener-bener orang yang kalau misalnya gue lagi presentasi di depan kelas, gue tuh diketawain, kayak gitu-gitu. Tapi itu malah jadi titik balik. Makanya gue memberikan ke orang gue, ke semuanya, ke keluarga gue dulu mau dibilang, kayak, Mi, lu mau jadi dokter gitu. Alah, dokter kutil ya, kayak gitu-gitu.
Kayak udah Emang- deh lu jangan aneh-aneh deh kayak gitu. Emang di keluarga lu nggak ada yang jadi pembisnis sebelumnya, Tir? Lo nyokap gue bisnis, nyokap gue jasa. Tuh. Padahal di keluarga lu pembisnis. Tapi kenapa nyokap lu nggak menyarankan untuk menjadi pembisnis? Biasanya ya, gue bukan rasis atau apa nih ya. Biasanya orang yang kayak lu, Tir, diarah. Orang apa? Orang kayak gue orang apa jawab? Iya, Gue pengen maksudnya tahu. satu budaya lah. Iya. Oke, orang Chinese terus. Biasanya kan diarahkan untuk menjadi pembisnis, Tir. Tapi kenapa nyokap lu nggak Oke. izinin lu awalnya? Oke, orang yang diarahkan untuk jadi pembisnis adalah orang-orang yang sukses berjalan di dunia bisnis. Nyokap gue berjalan di dunia bisnis di bidang jasa dengan bermodalkan, nyokap gue lulusan SMP gitu. Jadi untuk teori bisnisnya itu tuh nyokap gue mungkin masih belum sebegitu pentingnya gitu loh. Pada akhirnya nyokap gue berpikir kalau untuk anak-anaknya bersikap mendingan lu punya revenue yang pasti. Padahal on my side gue berpikir kalau misalnya gue jadi pebisnis gue bisa melipat gandakan sesuai apa yang gue mau. Iya. Dengan cara seperti apa kan ada. Iya. Cara-caranya strategi marketing ada, analisis SWOT segala macam itu sebelum kita running bisnis itu bisa. Jadi maksud gue sekarang ya beda zaman sih ya, kalau emang gue gak bolehin. Tapi sekarang nyokap gue paling bawel kalau gue mau balik. Nakam saya gimana? Dan dalam hati, lu dulu gak bolehin, lu lupa. Apa gue ingetin lo? Iya, sekarang lebih ke fokus aja sama apa yang dijalanin kayak gitu. Cuman adalah sekali-kali kayak kamu gak mau coba kerja deh. Ya, tapi gue kasih lihat, mami kalau mau kerja lu dapet segini gak? Kayak gitu. Oke. Jadi terserah kamu. Gitu. Gue mau tahu dong, akhirnya lo mutusin untuk serius di Nakamse kan tadi lo bilang pas Creonomics tuh. Maksudnya, kenapa akhirnya lo kayak revenue-nya besar, tapi kan itu kan tongkrongan lo gitu. Akhirnya lo yakin, akhirnya ini pasti bisa diterima sama banyak orang. Itu gimana, Tir? Nih, ini stigma yang banyak orang mau memulai bisnis, tapi menurut gue ini salah. Karena orang mau memulai bisnis yang dicari apa? Kompetitor. Yang dicari apa? Ada nggak nih daya belinya? Lu jualan ke kompetitor apa ke customer? Ngapain lu nyari-nyari siapa kompetitor lu? Ya kan, itu sekarang tuh kayak, aduh gue pengen bikin bisnis nih. Ini kalau kita head to head dengan salah satu rice box yang pertama kali ngejual salted egg di Jakarta, ya gue kalah lah. Iya dong kalau kita head to head sama tuh orang. Tapi perbedaannya adalah gue fokus siapa customer gue. Gue berpikir gimana lu bakal beli sesuatu karena lu tahu bener apa? Iya. Iya kan? Lu berpikir lu mau beli sesuatu karena lu tahu. Jadi mindset gue gimana caranya orang-orang tahu kalau ada Nakamse. Itu doang. Oke. Jadi bisnis F&B itu bakal ada 3 fase. Kemarin gue habis jelasin di salah satu live. 3 fase yaitu hype, trend, sama culture. Hype itu tuh bisnis yang baru buka, terus habis itu dia jadi kayak perbincangan yang lu tau lah hype maksud artinya. Yeah. Setelah hype itu, setelah lu ngelewatin fase hype, dia bakal ada fase yang namanya trend. Lu udah mulai mendapatkan loyal customer di situ. Nah, yang ketiga itu tuh salah satu yang menurut gue kita nggak bisa grab karena ini tuh takes time gitu loh, kayak bisnis yang namanya culture, yang martabak, bakso, nasgor, di mana aja dicari itu udah culture. Cuman kalau misalnya Nakamse jadi culture ya gue nggak tahu sih, nggak tahu soon kayak gimana. Cuman dari awal gue bikin Nakamse gue selalu bilang gue nggak mau Nakamse tutup. Kayak gitu. Oke. Mantap Nah, juga. Kok lu pada nangis sih kenapa sih? Mantap juga lo bisa ngomong serius. Tumben gue. Gue kalau seminar aja gue bercanda aja. Sini doang gue pura-pura serius. Tir. Poin bedanya apa, Tir? Nakamse, Tir. Baca aja terus HP. Apa? Ya oke, maaf anjing ditegur mulu. Lu boleh ngomong kotor kan YouTube lu boleh ngomong kotor kan? Boleh kok. Boleh. Anjing. sorry. Itu gimmick doang. Apa gimana? Poin beda Nakamse dibandingkan dengan yang lain. Value. Iya. Poin beda. Value-nya dari Nakamse tuh gue ngerasa apa yang gue dapetin dari Nakamse itu
karena menjadi pioneer rice box di Malang. Menurut gue 2017 belum ada rice box yang booming Nakamse gitu loh dulu. Kenapa lu? Nggak tahu gue. Deketin lagi. Si lu deket. Dah. Ya, dulu mungkin value dari gue itu tuh udah masuk di tahap tren, dan sekarang kalau misalnya yang gue bisa banggakan dari Nakamse adalah packaging sih. Packaging kita tuh benar-benar udah eye catchy yang orang-orang kayak, oh Nakamse ya, kayak gitu. Gue udah masuk. Menurut gue udah fase di situ. Kalau misalnya untuk rasa asal konsisten, ya menurut gue kita bakal nge-grab market. Terus kayak lu berpikir membuat hamburger seenak McD tapi gak tahu sistem bisnisnya McD. Jadi orang tuh banyak yang berpikir gimana caranya gue bikin something yang enak banget tapi gak tahu sistem bisnisnya seperti apa. Mendingan kayak lu perbesar di sistem bisnis. Gue punya sistem bisnis yang bagus yang sekiranya lu bisa gunakan untuk kedepannya, tapi nanti aja di luar ini kita. Oke. Tir nih menarik banget buat gue. Lu usaha makanan. Kalau dulu dari kita belajar masak tuh ada bahan-bahan yang secukupnya, Tir. Apa garam secukupnya. Dan gue orang yang percaya setiap tangan orang tuh beda-beda rasanya. Beda tangan. Ya kan? Nah itu lu gimana, Tir? Sedangkan lu tadi jelasin kualitasnya minimal, standarnya sama. Rasa tuh bisa sama. Yang penting packaging lu, cara penjualan lu bagus. Itu gimana, Tir? Dari lu nyikapinya, Tir? Ya, kalau misalnya dari cara gue mensiasati dengan adanya central kitchen. Oke. Jadi di central kitchen ini berfungsi untuk gimana caranya. Oke. Dari gimana caranya bikin kayak ayam kita produksi pakai satu tangan nih, ya orang produksi ini. Nah, akhirnya kalau lu bilang garam secukupnya karena itu lu buat satu porsi, ya kan? Saat lu membuat kali lipat, akhirnya kita tahu berapa gramasi garam yang harus digunakan. Oke. Ya kan? Caranya kayak gitu sih kalau gue. Jadi sekarang tuh gue lagi mau ngebuat yang namanya frozen foodnya. Nah, soon yang gue pikirin nanti akhirnya kita bakal deliver ke masing-masing store frozen food aja gitu. Gak usah seribet kayak sekarang lu harus produksi saus bla bla bla, gak usah. Jadi gue thanks to corona juga sih, kayak gue bener-bener, lu denger gak sih lu kenapa geleng-geleng, Ri? Denger. Enggak, Fahri geleng-geleng bro. Sorry. Enggak, kan kata lu kalau kedengeran kalau marah-marah, jadi gue ngetes langsung pas marah-marah biar kedengeran. Iya. Gue suka. Oke, lanjut. Iya, main apa-apa, HP. cuekin aja. Oke, lanjut. Tadi. Iya. Apa-apa. Gue suka banget. Lu udah punya visi yang jelas buat kayak tadi yang secukupnya dan kawan-kawannya. Lu bahkan udah kepikiran frozen, buka cabang baru. Kalau lu sejauh ini sih, Tir, gue lihat lu punya orang yang punya visi. Pencapaian lu hari ini apa deh, Tir? Apa yang lu dapet dari Nakamse sendiri sejauh ini, Tir? Yang gue dapet dari Nakamse adalah sebuah pembelajaran yang bener-bener gila banget sih. Pertama yang gue bersyukur itu gue dapet relasi. Maksudnya relasi di ruang lingkup yang sama seperti gue. Yang kedua, gue mendapatkan tim yang pure 100% pengen belajar dan selalu membuat progres. Itu yang gue bersyukur. Yang ketiga adalah gue bersyukur dengan keadaan sekarang gue bisa ngebantu orang tua. Oke. Kayak gitu. Terus habis itu sebenarnya ada beberapa goals juga yang belum gue dapet sih. Goals gue tuh gue pengen banget gimana caranya anak-anak Nakamse bisnis. Gue pengen kayak ada beberapa tenaga kerja tidak langsung gue pengen mereka semua keluar, maksud gue tetap ada di Nakamse tapi mereka punya side income, yaitu dia punya bisnis yang udah bisa running dengan atas landasan. Lihat HP aja, lihat HP. Mampus tuh gue tegur lo. Saya lihat, Tir, pertanyaan, astagfirullahaladzim. Oh, lu soalnya di kacamata lu ada handphonenya, lu jangan bohongin gua. Terus habis itu udah sih ya kayak gitu. Sebenarnya goals gue pengen mereka semua udah punya bisnis dengan atas landasan pembelajaran yang secara gratis, bahkan lu digaji saat lu kerja di Nakamse. Oke. Cukup menarik. Keren banget lu, Tir. Keren lu. Ini omongan mabok, Ya. Tapi bener loh, maksud gue sama orang yang sepakat ketika
orang yang bagus adalah orang yang bisa berdayain orang lain dan dia bisa berdayain orang lain lagi. Jadi tentang poin kebermanfaatan ke lebih banyak orang gitu. Rantai pokoknya. Keren banget lu. Iya, Gue mau soalnya nanya, Tir. Oke. Lu mau jawab dulu boleh? Enggak. Nanti lu lupa pertanyaannya. Soalnya gue juga nggak tahu mau jawab apa. Ayo. Gue mau nanya, menurut lu kan nih sebagai founder, owner, dan pemimpin juga kan, CEO juga ya? Oke. Menurut lu seorang pemimpin yang bagus tuh kayak gimana? Oh, pemimpin yang bagus sama bagus. Tadi kayaknya Bagus. Kayaknya nyangkut tadi. Pemimpin yang bagus, oke. Pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang leader. Kemarin tuh gue ada kata-katanya, gue lupa lagi, ada di Instagram gue, ntar deh lo lihat deh. Pokoknya tuh pada intinya semua itu proses gitu loh. Ini moto hidup gue sih. Semua itu proses. Proses itu nggak bakal jadi apa-apa kalau lu tidak menimbulkan suatu progres untuk mencapai kesuksesan. Pada intinya kayak as a leader yang bagus, lu harus bisa gimana caranya untuk membimbing tim-tim lu gitu. Gue benar-benar bukan orang yang marah karena lu gimana sih kerjanya? No, gue gak kayak gitu. Gue tipikal orang yang misalnya gini, tiba-tiba waktu itu gue pernah kena kamse, tiba-tiba ayam basi 10 kilo pas baru buka tuh nakamse, kayak baru 2-3 bulan. Pas gue datang, tiba-tiba bau ayam ketam nih, bau ayam mati kan. Ini bau apa gitu? Oh ini ayam basi bang, katanya gitu. Aku lupa, udah, gue cuma keluar. Karena di situ ada tupoksinya si SPV untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi gue ngasih kesempatan untuk si SPV untuk berkembang dengan saat ada masalah. Lu jadi problem solver. Pokoknya jadi kayak gitu. Nah, pada akhirnya gue berpikir orang semua harus berprogres dan lu tidak bisa memaksakan orang itu untuk berprogres secara instan aja, yang gue pikirin. Dan tetap harus dibimbing. Gue nggak percaya sama ada bisnis yang pure 100% autopilot. Gue nggak percaya. Karena tetap pasti ada sedikit kita berpikir untuk gimana nih caranya bisa di bisnis tetap keep running sama apa yang kita mau kayak gitu. Dan mau gimana pun ketika misalnya ownernya udah bener-bener lepas akan kehilangan sentuhan rasa ownernya sendiri sih menurut gua. Mungkin di industri yang sekarang dan yang lu bangun saat lu bangun industri di F&B ini, lu bangun timnya itu tuh seerat itu, ya mungkin dia bakal ngerasa kehilangan. Tapi saat lu sudah menetapkan cara manajemen yang lain, mereka ya biasa, mereka tahu gimana struktural yang ada gitu. Mungkin menurut gue loh, karena semua bisa karena terbiasa. Kalau lu terbiasa dengan hal itu ya lu bakal merasa kehilangan hal itu juga. Oke. Tir, target jangka pendek sama jangka panjang lu untuk Nakamse ini, Tir? Jangka pendek gue pengen ngeluarin Frozen itu, sama gue pengen nge-grab market yang lebih luas, karena sekarang tuh DM gue isinya penuh kayak Jakarta dong kayak gitu kan. Jangka panjangnya sebenarnya bocoran aja, gue lagi pengen ngebuat bisnis lagi di Malang. Kebetulan ada beberapa bisnis yang lagi buat, tapi kan sekarang kendala ada COVID ini, jadi gue nilai plusnya adalah gue bisa merancangkan sesuatunya lebih spesifik. Oke. Udah, pokoknya sekarang gue pengen ngebesarin Kanaya Group aja. Kanaya itu apa tuh? PT gue, Karya Nakamse Ceria. PT Kanaya. Kanaya Group. Lagi gue berpikir gimana caranya membesarkan ini aja. Dengan cara Berdasarkan PT berarti, Tir? Sekarang PT. Tapi kalau kita bertiga jadi PT. Ya, sorry. Ya. Bro. Lihat aja HP, oke? Oh, gimana? Tir, gue mau nanya, Tir. Lagi pandemi gini, impact ke lu apa, Tir? Ke gue apa ke Nakamse nih? Ke Nakamse. Kalau impact ke Nakamse sendiri, ya pasti penurunan. Lu bayangin, sehari dulu tuh Nakamse stabil satu hari minimal 130 box satu cabang. Dengan adanya COVID, sekarang rata-rata penjualan gue 12. Hah? Iya,
Iya maksud, ya mang. Tapi keren loh Tir. Kalau gua ngelihatnya di sosial media Nakamse, gua kayak nggak ngelihat itu terjadi Tir. That's why. Yang lu sadarin 24/7 sekarang manusia ngelihatnya kemana? Sosial media. Sosial media. Ke gadget. Apaan sih sosial media ke gadget? Ke gadget. 24/7 orang sekarang ngelihat ke gadget gitu loh. Yang kita lakukan adalah untuk nge-keep brand awareness kita, brand identity kita biar tidak turun gitu loh. Sebenarnya itu tuh ada nilai plusnya di situ. Sebenarnya kalau misalnya orang lihat terus kita keep. Gimana caranya biar orang tahu kalau misalnya ke-remind, oh ya Nakamse ada Nakamse, pelan-pelan aja terus kayak gitu. Dan sekarang saat yang tepat kalau lu berpikir untuk bikin YouTube dan lain-lain karena semua orang lihat handphone. Berarti gue panjat sosial aja sekarang ke PT Kanaya, owner, yoi. Gendeng. Tir, gue boleh nanya nggak Tir? Boleh. Sekarang itu berarti dari founder awalnya ada berapa Tir? Dulu gua mah ada. Maksudnya founder Nakamse. Orang itu Tir. Enggak. Soalnya yang sering kelihatan lu doang Tir. Enggak, sekarang gua udah sendiri. Itu pertanyaan. Gua udah sendiri. Pertanyaan gue itu yang paling susah Tir. Maksud gue, apa? Gue setiap nge-build up bisnis, gue tuh butuh partner. Nah, ketika lu suntuk, lu mau mati nih, lu nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa kan? Lu gimana Tir? Tim gua. Oke, berarti lu seteras itu ya, maksud gue untuk ambil keputusan besarnya. Oh iyalah, mereka berhak untuk menjadi seperti gua. Kenapa gua harus membatasi pemikiran mereka gitu loh, gua mikirnya. Karena mereka juga banyak banget ngasih masukan ke gua dan mereka juga orang yang tahu saat gua sedih, saat gua ngapain tuh mereka kayak, "Bang, abang lagi kenapa? Nih dibeliin coklat," yang kayak gitu, hal-hal simpel kayak gitu loh. Kayak gue bukan tipikal orang yang bisa bertukar pikiran dengan dua orang secara eksplisit yang kayak harus nih gue pengen kayak gini nih, yang kayak gini jangan kayak gini, gue bisa crash gitu loh. Cuman saat gue percaya dengan tim gue yang berprogres, akhirnya gue lihat mereka kapabilitasnya sampai mana, akhirnya gue percaya sama apa yang mereka jalanin. Oke. Menarik ya, berarti lo emang tipikal yang open sharing lah ya, open management lah ya. Lo ambil idenya dari mereka pun lo tampung semua, yang mana yang bisa lo eksekusi hari itu ya lo eksekusi gitu ya. Iya. Ide-ide yang mereka tonjolin kan bukan atas landasan gitu loh. Mereka selalu berpikir untuk meluncurkan ide tapi atas landasan. Kayak gue selalu selalu ngasih tahu ke mereka, lo kalau mau bikin marketing plan misalnya, marketing plan lu bikin 3 marketing plan dengan asumsi impact yang seperti apa kayak gitu loh. Nah, kalau dengan A, B, C, dana yang harus dikeluarin lebih besar C daripada B, tapi sesuatu yang didapatkan sesuai antara B dengan C, kenapa lu harus ngelakuin yang C seperti itu? Oke, menarik. Kayak gitu. Ini sebelumnya gue pengen nanya nih, kenapa lu berdua bikin YouTube channel tiba-tiba? Sebenarnya idenya sih udah dari lama, cuman kita berdua nih manusia yang nggak pede banget gitu Tir. Terus akhirnya baru nemu kita punya spot yang bener-bener ada gambaran untuk kita harus main ke sosial media kreatif ini gitu. Mainnya di sosial media ini. Target kita emang 2020 ini ngebentuk agensi lah, kalau bisa sampai agensi. Kalau emang belum bisa, at least kita udah mulai ini dulu istilahnya gitu. Sounding. Iya, sounding dulu. Terus akhirnya gue bilang, gimana kegiatan kita nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman kita udah banyak yang bergerak, masa kita tetap statis aja? Akhirnya gue ngajak Farhan bilang, gue ada ide gini-gini, lu berani nggak ngomong? Ya udah, ayo. Ya udah, asal ada temennya katanya. Udah, akhirnya buatlah YouTube gitu doang, sama nyari duit lain sih. Oke. Sekarang gue mau menanyakan banyak hal sih ke kalian. Kalau dengan asumsi kalian, bisnis yang sekarang lagi kalian gandrungin itu yang gue lihat ada tempat bermain, tempat apa? Ya kan tempat bermain, ada teras rumah nenek, terus habis itu ada apa lagi? Coffee Bean Partner. Cookies, ya Coffee Bean Partner dan lain-lain. Dari sekian banyak bisnis yang lu jalanin, apa sih sebenarnya tujuan lu? Kenapa lu tidak fokus dengan apa yang lu jalanin pada saat ini? Kenapa terus bertambah unit bisnis? Farhan dulu. Nah itu, kalau gue Tir, tipenya orang yang gue mikirnya, gue buka keran banyak dulu dah nih. Toh kalau satu mati gue punya keran yang lain. Tapi gue pengen juga, gue tipe orang yang gue bikin banyak, nggak apa-apa gue jalan dikit-dikit dulu aja.
tapi semua jalan nih dikit-dikit, nanti gedenya bareng gitu. Dan Tadi gue gue mau sama nanya Mas itu juga lagi belajar kayak lu tuh. sih, Tir. Gue lagi belajar untuk trust to the other people gitu loh. Karena menurut gue konsep yang lu jalankan dengan open management lu untuk mempercayakan satu bagian ke orang lain itu menurut gue itu oke banget. Dan ya tadi gue sama Farhan ini tipikal yang kayak Raffi Ahmad lah. Lu buka, lu percayain ke satu ini. Oke, udah lumayan, kita akan tetap terlibat, tapi bagiannya mungkin porsinya lebih kecil. Dan akhirnya ya nge-build up-nya bareng-bareng ketika kayak gini kondisinya nih. F&B gue rada-rada susah istilahnya gitu ya. Ternyata keran yang lain nih dari Coffee Bean Partner, dari mungkin ntar insya Allah ini dari YouTube ini, itu tuh ada tetap stay live gitu. Mungkin ya nggak ada salahnya juga sih. Kayak gitu sih. Oh, berarti lu berdua tipikal orang yang gimana nanti. Lu yang penting lu running dulu, bla 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 bla. Nanti gimana ya udah nanti gimana gitu. Ya, gue lebih orang yang belajar dari learning by doing sih, dari yang Iya, berarti nanti gimana kan? Iya. Nanti gimana kan? Oke. Saat nanti gimana tidak sesuai ekspektasi, lu bakal tutup semua bisnis lu? Nah, gue nggak mau bisnis kita sih gue enggak. nggak bakal. Oke, sekarang kita berbicara realistis ya. Saat tidak mendapatkan revenue, saat revenue-nya lu ternyata apa yang lu dapat harus tidak sebanding dengan apa yang lu keluarkan, apa lu bakal keep running bisnis lu? Kalau kita berdua tipikal yang hold, bukan ditutup, Tir. Sewaktu Coffee Bean Partner contohnya. Gue sempat vakum sekitar 3 bulan, 4 bulan gitu. Ketika misalnya ada poin yang, wah udah ada orderan lagi nih, panen udah mulai banyak lagi nih, udah sampai 1 ton nih. Yaudah yuk jual langsung. Kita jalanin buka kerannya, set. Alhamdulillah penjualannya lumayan meningkat. Tapi bukan berarti yang kayak kondisi sekarang, akhirnya kan bisa dihidupkan lagi nih gitu. Bukan berarti kita matikan, tapi kita cuma hold aja, kita pending. Kalau ada penjualan kita tetap terima. Oh, iya. Bukan Oke, good then. Karena menurut ya enggak sebenarnya setiap usaha itu punya marketnya masing-masing, nggak, Tir? Iya, tahu gue. Iya, gue tahu semua usaha pasti punya marketnya masing-masing, tapi semua business owner juga lu bullshit aja kalau lu bisa megang satu orang bisa megang 5-7 bisnis dengan sendiri gitu loh. Apalagi pengambilan keputusan dan lain-lain, apalagi industrinya beda, ya nggak tahu sih. Cuman kalau misalnya emang lu bisa, ya bagus. Cuman gue sempat jadi pemikiran gue gitu loh, nih orang update ini lagi, ini punya dia nih pasti, dia nggak mungkin update punya orang lain kan. Ini kayak punya dia nih, ini punya dia, dibikin lagi. Jadi gue timbul asumsi kayak apa lu udah berpikir exit dari salah satu bisnis lu atau apa gitu loh. Jadi kan gue, makanya ini gue tanyain gitu loh, kenapa lu berani. Gitu sih. Nah, iya, bagus lah kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu bikin legalitasnya lah. Ya, kita segera sih, kita lagi ngurus karena kan insya Allah ada beberapa unit kita kan masih urusannya sama keluarga besar, karena kan kita berdua nih ya masih keluarga lah, dan ada beberapa juga kan yang nggak masuk di keluarga besar, maksudnya usahanya. Jadinya lagi kita apa ya istilahnya, kita coba olah lah gimana caranya biar bisa nemu badan usaha yang benar-benar pas buat kita berdua. Lagi banyak brainstorm sih, Tir, makanya gue ketemu sama lo, akhirnya lo ngambil keputusan PT, menurut gue itu ide yang menarik. Dari kemarin tuh kita kepikiran karena biaya kita, kayak CV aja deh. Karena kan PT kan akan banyak kepentingan, lebih banyak orang. Kalau CV kan lebih kecil istilahnya gitu. Cuman tadi dengar PT 2 orang kok. Iya. Ternyata kayak tadi saran lo, kayaknya PT juga, kenapa pertimbangannya itu yang membuat gue jadi menarik juga. Oke. Kenapa gue pilih PT? Karena gue berpikir besar sih. Kayak berpikir besar harus mengorbankan sesuatu yang besar dan berani mengambil keputusan. Karena gue bikin PT karena gue pengen ini semua yang gue jalanin sekarang itu tuh benar-benar jadi besar. Kenapa gue ngambil PT sih? Sebenarnya sesimpel itu gue berpikirnya gitu loh. Karena gue tahu, dan orang yang di balik gue ini, yang jadi komisaris gue ini adalah orang yang pernah kerja di Nakamse juga dan sekarang masih kerja di Nakamse. Jadi menurut gue itu cuman pilihan aja sih gitu loh. Kalau lu mau sesuatu yang besar, ya lu harus berani mengorbankan something yang lebih besar aja. Komisarisnya karyawan lu sendiri berarti, Tir? Betul. Gokil juga lo. Gue sepercaya itu soalnya benar-benar. Gokil. Si Topeng itu Topeng. 50-50, Tir. Iya, si Topeng. Apa?
Si Topeng. Enggak, berarti 50-50 kepemilikan sahamnya. Enggak lah, bro. Kalau 50-50 bang. Gila, lu baik banget. Gila lu Iya ya, lah. capek nge-brand. Oh. Enggak lah. Lanjut. Dan lu nanya apa Dan? Gue mau nanya sedikit deh, Tir. Kan lu baru ngerilis podcast nih, Tir. Kenapa lu bikin podcast? Ternyata bikin podcast sesimpel itu sih. Nah, yang sekarang lu harus tahu itu tuh benar-benar yang lagi bagus banget itu tuh TikTok, cuy. Beneran TikTok. Nah, Kamsa udah bikin akun TikTok gitu loh. Dan benar-benar menurut gue itu sarana yang bagus untuk promosi sih. Sekarang dia menjadi aplikasi yang ratingnya berapa ya? Gue lupa deh. Pokoknya rating dia bagus deh. Kemarin gue ngeliat data. Tapi lu ikutan joget? Gue ngeliat. Gimana? Lu ikutan joget? Oh, TikTok nggak melulu tentang joget. Jadi gue tuh di situ gue pengen kayak kan gue mau ngeluarin Frozen. Gue pengen how to make Frozen foodnya Nakamse aja di situ. Jadi kayak karena yang gue lihat konten makanan di situ tuh likes-nya selalu di atas 10.000. Jadi gue kayaknya lucu nih gitu. Padahal cuman kayak, oke, tunggu sampai belebak-belebak yang kayak gitu-gitu. Oh iya, gue tahu. Cuman kayak gitu, Nyet. Cuman kayak gitu. Kayak, iya, kayak gitu 10.000. Iya. Yang kayak gitu-gitu doang, kayak ternyata se-worthy itu mustinya ya. Apa Dan tadi lu Dan? Terus. Oke. Tadi gue mau nanya apa ya? Patah-patah Nora ih. Podcast, kenapa lu bikin podcast? Serius? Lu malah jelasin TikTok. Podcast. Oh ya, sorry. Kalau podcast itu tuh sebenarnya project yang nggak sengaja aja. Jadi kan gue bilang, gue percaya dengan lu siapa enak untuk membuat apa-apa gitu loh. Jadi gue benar-benar dengan sekarang gue sepede apa anjing ngupload makanan gue lagi masak di Instagram gue. Kalau nggak lagi momennya. Oke. Iya nggak sih? Kan gue bilang tadi. Sekarang tuh orang udah 24/7 ngelihatnya gadget. Bahkan gue juga ngelihatnya gadget gitu. Jadi gimana caranya lu tetap menambah eksistensi lu di dunia maya. Jadi saat nanti semua udah selesai, eksekusinya harusnya lebih mudah kayak gitu. Bukan lebih mudah sih, lebih dipermudah. Kayak gitu. Podcastnya itu ya kayak gitu doang. Itu cuman buat project iseng doang. Karena banyak juga orang-orang yang nanya kayak nggak bikin podcastnya dong Kak, katanya kayak gitu. Aku mau dengerin katanya kayak gitu. Tapi gue lagi coba, gue capek tau ngomongin kayak gini mulu. Gue pengen bercanda-canda. Rasanya gue pengen kayak bikin sesuatu yang gue capek gitu loh. Kadang orang nelfon atau WhatsApp apa kayak gimana kayak, Tir mau nanya dong kalau masalah karyawan ini gimana ya gini. Tir mau nanya dong, HPP gimana HPP yang kayak gitu. Gue pengen sekali gitu ada yang telepon ngajak bercanda. Akhirnya gue larinya ke PUBG, ke Mobile Legends, teleponan sama teman-teman gue kayak gitu. Terus bukan tapi kalau bercanda apa? Bukan kalau mau bercanda milih-milih temen sekarang, Tir. Iya betul. Mana demi Allah enggak, kalau enggak gue bales chat lu. Ih anjing udah bener lu. Gue bener-bener dizolimin. Lu emang maksud dari ini tuh mau ngezolimin orang ya? Lu angkat teleponnya gue bakar rumah lu. lagi ini juga nenek gua. Itu aset. Itu rumah nenek. Nenek gua paling telepon. Balik lagi. Lu industri lu turun berapa persen? No, Dan berapa persen Dan? Turun berapa persen? Ya alhamdulillah lah. Kurang lebih sama lah kita, berapa persennya lah. Oh, sama. Ya, kayak sekarang dari lari jadi tiarap. Berebutan mulu lu berdua lu. Ya, lu yang patah-patah sebenarnya kalau boleh jujur. Ini lu di satu tempat ya? Beda. Oh, beda. Enggak, ya yang gue berpikir sekarang ya emang kita lagi di tahap yang semestinya kayak udah istirahat dulu sebentar, healing dulu. Lu kan udah pusing nih, lu tenang aja dulu. Nanti lu berpikir lagi setelah ini apa yang bakal dikerjain. Banyak orang yang bilang kayak gitu kok. Cuman gue mau ngasih bocoran sih. Kemarin gue ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman gue dan bilang, stop, pause dulu. Gue mau ngambil paket di depan. Gini banget.
Lanjut, Tir. Apa? Lanjut, Tir. Gue jadi sedih. Apa? Iya, yang gue pikirin sekarang tuh banyak kemarin ngobrol dengan beberapa teman yang di industri yang sama. Mereka pada bilang yang lagi bakal running bagus itu tuh industri ini yang semuanya yang back to basic. Coba lu pikirin deh, kayak nanti buying powernya itu bakalan menurun kan otomatis sebelum semuanya kembali normal. Buying powernya bakal menurun, akhirnya banyak orang yang berpikir untuk back to basic. Bentar ya, gue buang ingus dulu. Lanjut. 3, 2, 1 lanjut. Apa? Oh, back to basic. Ya kayak something yang basic aja gitu loh. Sekarang orang kayak mau, let's say gini deh, lu bikin salah satu brand baju yang harganya melintir, terus kayak outer, kayak ya orang juga bingung mau pakai kemana. Kayak makanan yang basic. Coba lu pikirin deh maksud dari back to basic itu seperti apa. Oke. Berarti karena buying powernya juga kan nggak mungkin kayak dulu. Lu ngomong apa sih, A? Apa hari tahu ngomong apa sih lah? Berarti enggak jualan Ngomong apa sih? Basic banget. Masih nggak kedengeran. Iya, sama. Jualan celana dalam laku kan basic banget. Iya. Ya nggak tahu. Ya udahlah, pokoknya back to basic lah lu. Dibelin. Terus? Tadi balik lagi gue mau nanya, tadi yang perumpamaan lu main HP emang seru. Apa aja. Enggak main HP. Tadi lu bilang burger McD itu enak banget, tapi lu bikin menu enak tapi nggak tahu sistem bisnisnya. Nah, itu coba tadi kan lu mau jelasin tentang sistem bisnis itu. Oh, ya ini menurut gue ini sistem bisnis yang oke sih. Bentar. Sistem bisnisnya jadi kayak gini, lu berpikir nggak sih untuk ngejual bisnis bukan ngejual produk? Ya sekarang lu lakuin kan lu ngejual produk. Iya. Iya kan? Oke. Jadi gini, let's say lu bikin salah satu brand, oke kita namain AA ya, namanya AA Kopi. Ini orang patah-patah nih ya. Nih, yang pakai batik patah-patah nih. Lu tampol. Sorry. Nih, gue udah keluar. Oke. Let's say namanya AA Kopi ya. Nah, lu runningin bisnis lu AA Kopi itu dengan modal 30 juta, let's say. Nah, dari 30 juta itu lu runningin 6 bulan. Setelah 6 bulan lu punya portofolio, lu jual tuh bisnis. Dengan faktor kali. Oke, let's say lu jual 120 juta. Kenapa orang bisa pengen ngebeli bisnisnya? Karena lu punya portofolio jelas. Dan banyak banget orang yang pengen bikin bisnis nggak tahu bisnis apa, true? Iya. Oke, iya. Iya kan? Lu jual bisnisnya dengan portofolio sekian, revenue sekian, forecastingnya seperti ini. Nih, kontrak kita 3 tahun, lu 100% punya lu, tapi lu bayar di awal 120 juta gitu. Lu bisa bikin berapa cabang setelah itu? Enggak, mereka tuh cuma punya bisnisnya di cabang itu. Jadi lu nggak punya bisnis. Bukan franchise itu. Take over, akuisisi itu. Oke. Nah, jadi bisnis lu diakuisisi yang di situ, akhirnya lu punya 120 juta tersebut, otomatis lu bisa bikin berapa? 4. Karena RAB-nya lu udah tahu pasti. Running-nya lu udah tahu pasti. Setelah running 4 tersebut, lu bikin semuanya punya portofolio 6 bulan, lu jual lagi. Nih. Akhirnya lu punya faktor kali yang berapa kali lipat. That's why gue bilang, lu berpikir gak sih untuk ngejual bisnis bukan ngejual produk? Maksudnya awalnya oke lah kita ngejual produk, tapi setelah itu yang jual bisnis gitu loh, yang dijual bisnisnya. Kayak yang sekarang dilakuin Ngikan Yuk. Iya, kemarin ngobrol kita. Ngikan Yuk Bogor. Sama orang yang franchise ya? Iya. Yang nge-franchise ya? Gue kemarin sempat ngobrol sama yang punyanya si bukan yang punya plug Ngikannya, cuman dia punya franchise pertama di Ngikan. Franchise pertama Ngikan di Surabaya. Gue ngobrol ya. Ternyata yang gue amatin ya mereka ngejual bisnis. Bahkan dengan keadaan seperti sekarang,
mereka berani bilang untuk nih, tapi kayaknya 2 tahun lagi mati, lu tetap mau franchise nggak kayak gitu? Oke, nggak apa-apa gitu. Sampai kayak gitu, orang ke mindset sampai kayak gitu, bayangin deh. Kayak makanya ngejual bisnis tuh seasik itu loh. Jadi lu cepet masuk, cepet keluar. Oke. Berarti lu akan lari ke sana, Tir? Kalau gue sih masih belum, maksudnya tapi sekarang Nakamse pun udah gue bukan franchise sih, mitra kerja, udah ada mitra kerjanya di Surabaya itu mitra kerja, gitu. Jadi gue sekarang udah perlahan untuk bahan bakunya dari gue beberapa beberapa bahan baku dari gue itu. Ini orang patah-patah mulu ya, jelek internet lu, ini teguran ya. Lu juga. Lu yang paling patah-patah, Tir. Iya, jangan-jangan gua ya. Gua juga nggak tahu lagi. Oke. Iya, jangan-jangan gua juga nggak tahu. Pikir, ayo udah. Last but not least ya, pesan buat orang-orang yang mulai bisnis kayak lu, terus how to-nya, Tir. Pesan buat orang-orang yang mau membuka bisnis adalah jangan pernah mengasumsikan apapun yang belum pernah terjadi. Dengerin tuh. Jangan pernah mengasumsikan jadi menimbulkan ketakutan kayak gue pengen bikin ini, ya nanti nggak laku nih. Itu lu tahu dari mana nggak laku? Jambu, lu jalanin dulu. Kalau emang nggak laku baru lu ngomong. Jangan pernah mengasumsikan kalau enggak lu nggak bakal running, lu nggak bakal jalan gitu. Akhirnya lu nggak bakal trial and error. Nih, menginginkan hal positif adalah sebuah pengalaman negatif. Tapi menerima hal negatif adalah sebuah pengalaman positif. Tuh, lu camkan dah kata-katanya. Lu telaah deh tuh. Lu telaah deh tuh. Karena itu benar-benar omongan itu tuh benar-benar ke mindset di otak gue. Sehingga gue menerima hal-hal negatif yang ada dan cenderung membalikannya itu menjadi positif gitu loh. Beda. Orang jangan pernah berpikir deh untuk lu mengasumsikan ini nggak lakuin itu. Kagak, ini banyak banget orang yang bisa ngebantu lu DM aja gitu loh. Lu DM aja orang-orang siapapun yang menurut lu menjadi mentor. Cuekin aja dan bisa menjadi mentor. Berarti mulai dulu aja, Tir ya. Beda ya. Kalau di tahap kita, maksudnya di tahap orang yang udah punya bisnis itu menurut gua sekarang udah harus ada yang namanya analisis. Entah analisis SWOT, analisis pestle apa bacanya sih? Pestle. Terus habis itu setelah itu kita juga tetap di zaman sekarang yang lu maksudnya kuadran yang udah pernah berbisnis ya itu di tahap kita harus R&D dan lain-lain. Cuman kalau untuk orang yang beneran mau memulai ya itu tahap belajar sama aja kayak kuliah. Tidak semua pelajaran di kuliah lu gunakan, tapi lu harus bayar semua untuk kuliah. Iya kan? Ya sama aja kayak banyak sesuatu yang harus dikeluarkan tanpa ada sebab. Pasti ada sebabnya sih, maksud gue tanpa harus ngedapetin 100% yang lu mau gitu loh. Kayak gitu sih. Oke. Kalau lu jadi gue yang nanya. Hei, denger gak sih lo? Thank you, Tir. Thank you, Tir, atas waktunya, Tir. Siap. Ya, sinyal lu jelek. Udah. Iya, enggak ditutup. Oh, enggak kayak gitu ya. Iya, sama-sama semuanya. Waktunya, Tir. Gue mau ngutip lagi, Tir, kata-kata dari lu tadi, Tir. Keren kayak, Tir, buat penutup, Tir. Apa tuh? Berpikir positif itu adalah hal negatif. Selanjutnya no. Salah. Berpikir menginginkan hal positif adalah sebuah pengalaman negatif. Menerima hal negatif adalah sebuah pengalaman positif. Oke. Itu dia. Closing dari kita. Lu kalau udah upload kasih tahu gue dong. Oke, 20. Kan gue juga mau panjat ke lu, Tir. Kan tujuan gue buat panjat. Gimana sih, Tir? Pasti kita kasih tahu. Oh iya. Iya nggak bakal gue repost. Oh. Makasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe biar kayak YouTuber lain. Doain kita segera 1.000 swipe up. Belum bisa swipe up. Biar segera monetize. Biar bisa monetize. Sukses buat Nakamse, sukses buat PT Kanaya. Semoga apapun yang lo harapkan segera terpenuhi, tercapai. Terrealisasi, ya itu aja.
Thank you semuanya. Thank you, Tir. Oke, thank you. Dadah.